Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, para ummahat, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehat ibu-ibu semuanya? Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membahas fikih seputar talak. Fikih seputar talak. Pembahasan yang tidak disukai oleh ibu-ibu biasanya ini. Namun sebenarnya ini menjadi sebuah pembahasan yang sangat penting. Banyak orang menikah, dia menikah secara Islami. Namun sangat sedikit orang ketika berpisah secara Islami. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau seandainya seorang harus berpisah dari rumah tangganya dengan pasangan hidupnya, maka hendaklah mereka berpisah dengan perpisahan yang baik. Baik para ummahat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan masalah fikih talak ini pembahasan yang sangat luas dan rinci. Sampai sebagian kitab itu setebal ini khusus masalah fikih talak. Karena terlalu banyak problematika dalam masalah fikih talak. Banyak silang pendapat di antara para ulama dalam masalah fikih talak. Tentu waktu kita tidak cukup untuk membahas semuanya. Namun paling tidak pada siang hari ini saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian gambaran secara umum yang berkaitan dengan masalah fikih talak. Kenapa ini penting untuk dipelajari para ummahat rahimani wa rahimakumullah? Karena sebenarnya seseorang kalau dia melalui tahapan-tahapan dalam fikih perpisahan, fikih talak, kalau dia lalui sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahapannya, biasanya tidak terjadi perceraian. Namun banyak orang yang tidak faham. Suami tidak mengerti dengan fikih talak, istri tidak mengerti dengan fikih talak. Akhirnya banyak terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Baik, pertama sekali para ummahat rahimani wa rahimakumullah, talak secara bahasa itu artinya adalah melepaskan. Talak itu artinya adalah melepaskan, meninggalkan, berpisah. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, talak adalah melepas istri dari akad pernikahan. Baik, dalam Islam kita ganti bahasa talak dengan perpisahan ya, karena nanti ada bahasan-bahasan penting. Dalam Islam, perpisahan itu ada 3 bentuk. Perpisahan terjadi dalam Islam antara pasangan dengan pasangannya dengan 3 cara. Yang pertama dengan talak. Terjadi perpisahan dengan talak. Dan talak ini adalah hak suami. Suami bisa mentalak istrinya.
kemudian terjadi perpisahan. Yang kedua, terjadi perpisahan karena ada yang namanya khulu. Ini saya pelan-pelan supaya ibu-ibu faham. Karena fikih talak ini memang harus sedikit butuh apa ya? Butuh keseriusan dalam mempelajarinya. Yang kedua, khulu. Khulu ini apa? Istri yang menggugat cerai suami. Antara talak dengan khulu itu ada kaidah masing-masing, tidak sama. Nanti saya jelaskan. Kalau khulu, istri yang menggugat suami. Yang ketiga, apa nama yang ketiga, Bu? Ada yang tahu? Ada talak pisah, khulu pisah juga, ada yang terakhir. Namanya adalah al-fasakh. Fasakh ini apa? Turun tangannya hakim, pemerintah, atau orang yang berwenang untuk memisahkan pasangan suami istri. Jadi pemerintah yang turun tangan langsung, hakim yang langsung turun tangan memisahkan hubungan mereka. Baik, kita bahas satu-satu dulu. Pertama kita bahas berkaitan dengan talak dulu, karena menjadi inti materi kita pada pertemuan siang hari ini. Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan dibolehkannya talak dalam agama. Pertama di dalam surat Al-Baqarah 229. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu dapat rujuk 2 kali. Setelah itu suami boleh menahannya dengan baik atau melepasnya dengan baik. Berarti ada masalah, perintah untuk talak ada. Kemudian juga dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Ini sambil beberapa dalil saja. Atau At-Talaq ayat pertama deh. At-Talaq ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. At-Talaq ayat pertama. Wahai nabi, apakah kamu menceraikan istri-istrimu? Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktunya dan hitunglah waktu iddah itu. Jadi ada ayat yang memang berbicara masalah talak. Bahkan ada surat khusus masalah talak. Nah, talak ini ibu-ibu sekalian terbagi menjadi 2. Ini dari tebalnya segini saya rincikan jadi segini tuh ibu-ibu, supaya minimal tersampaikan. Talak itu terbagi menjadi 2. Ada talak sunnah, ada talak bid'ah atau bid'ah. Ada talak yang sesuai dengan sunnah, ada talak yang bid'ah. Ditambah satu lagi ya, oleh sebagian para ulama, talak yang tidak terlarang dan juga tidak disunahkan. Artinya talak mubah. Jadi kalau kita bicara talak itu ada 3. Talak sunnah, talak bid'ah, dan talak mubah. Nah, apa itu talak sunnah? Apa itu talak sunnah? Yaitu seorang suami menceraikan istrinya atau menjatuhkan talak kepada istrinya di saat sang istri, pertama ya, ada 3 ya, di saat sang istri tersebut tidak dalam kondisi haid. Jadi nggak boleh menjatuhkan talak dalam kondisi haid, tidak boleh. Jadi dia jatuhkan talak dalam kondisi istrinya suci. Itu namanya talak sunnah. Talak bid'ah itu menjatuhkan talak kepada seorang istri atau kepada pasangannya, istrinya, dalam kondisi istri sedang haid.
atau juga dalam kondisi baru saja dia berhubungan biologis. Misalnya pagi dia berhubungan biologis dengan istrinya, siangnya ditalak sama dia. Ini nggak boleh. Dan ini pelakunya berdosa, suaminya berdosa. Dan yang ketiga, ada talak yang sifatnya ini mubah. Ini contoh misalnya adalah talaknya seorang suami kepada istri yang sudah menopause, kata para ulama. Itu boleh. Dia lihat mungkin tidak ada maslahat, maka dia ceraikan istrinya. Tapi ingat ibu-ibu ya, ini kita sedang bahas fikih ya, jangan masuk ke perasaan ya. Jadi talak ini sebenarnya dalam Islam solusi terakhir, ingat, bukan solusi pertama. Udah nggak ada lagi yang bisa didamaikan, nggak bisa disatukan. Udah berdiskusi dengan dua belah pihak, dengan keluarga, dengan hakim. Ternyata mau tidak mau harus berpisah. Maka Islam ada solusinya. Atau juga talak yang mubah ketika seorang mentalak istri yang masih kecil. Dia punya istri masih kecil, dan istrinya masih kecil, tidak punya haid, dan tidak ada masa iddah bagi dia. Jadi seperti seorang menikahi anak kecil, itu kan terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya anak kecil yang dimaksud adalah yang dia belum remaja, belum dewasa. Itu dibahas dalam buku-buku fikihnya para ulama. Baik, pertama ya, berkaitan dengan talak sunnah ini, kalau sebenarnya orang mengikuti talak sesuai dengan sunnah, Bu, biasanya dia nggak jadi ceraikan istrinya. Misal dia berantem sama istrinya, dia jatuhkan talak satu sama istrinya. Jatuhkan talak satu sama istrinya. Kan nanti ada masa iddah tuh. Nah, masa iddah ini kan lama. Nanti kita akan bahas berapa masa iddah para perempuan. Nah, di masa iddah inilah nanti suami dia berpikir ulang. Mungkin dia udah nggak marah lagi sama istrinya, akhirnya dia rujuk. Nah, berkaitan dengan talak ini, para ummahat sekalian, ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Nah, saya mau tanya, apa beda talak 1 dengan 3? Talak 1 masih bisa dia rujuk. Dengan syarat apa? Dengan syarat masih di masa iddah. Masih di masa iddah. Baik, jadi talak 1 ya, talak 1 ya, seorang suami dia talak istrinya 1 kali. Dia talak istrinya sekali. Maka ketika dia talak itu, ingat, status istri yang ditalak 1 masih istri. Makanya Allah mengatakan, jangan kamu usir dia dari rumah, dan jangan dia keluar dari rumah. Jadi istri ketika ditalak 1, gak boleh dia keluar dari rumah suaminya, gak boleh dia pergi ke rumah ibunya. Nah, kenapa tujuannya, Bu? Mudah-mudahan ketika istri ditalak 1, dia sadar, dia perbaiki lagi dirinya, kemudian dia perbaiki akhlaknya, maka di masa iddah ini suaminya kembali cinta sama dia. Itu tujuannya. Tapi kalau baru ditalak 1, sudah pergi ke rumah orang tua, makin bertambah kebencian suami kepada istri. Tapi lihat di masyarakat yang terjadi apa? Belum ditalak sudah pergi. Itu yang terjadi, Bu. Nggak boleh, Bu. Maka kata Allah, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah perceraian. Karena nanti bisa jadi ada orang mengatakan, saya baru talak 1 istri saya, padahal sudah lebih dari 3. Di persidangan hakim dia ngaku cuma 1, tapi sebenarnya sudah 3 kali. Maka dalam masalah perceraian seorang harus bertakwa sama Allah. Jangan dia bermudah-mudah menceraikan istrinya. Nah, ditalak 1, maka datanglah masa iddah. Masa iddah wanita yang masih haid, thalathata quru, 3 kali masa haid. 3 kali masa haid. Kalau istrinya sudah tidak haid, maka 3 bulan.
Ini di luar perselisihan para ulama, ini saya ambil pendapat yang paling kuat saja. Ya, jadi kalau dia sudah masih haid 3 kali masa haid. Kalau dia sudah menopause, sudah tidak haid lagi, maka 3 bulan. Itu masa iddah. Kalau dia sedang hamil, maka masa iddahnya sampai istrinya ini melahirkan anak. Makanya menceraikan istri ketika istri sedang hamil itu termasuk talak yang dibolehkan. Kenapa? Sudah tahu ini ada anak di dalamnya. Berarti anak dia, kan seperti itu. Ada kejelasan dari sisi nasab. Jadi boleh ketika seorang menceraikan istri, menjatuhkan talak ketika istri hamil dengan segala konsekuensinya ya. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Itu dari masa iddah para wanita. Nah, ketika di masa iddah ini status istri yang ditalak 1 masih istri. Jadi si istri masih boleh dia berhias di rumah, masih dia bertemu dengan suaminya, kemudian dia masih keluar sama suaminya, masih sebagai mahramnya, masih Bu. Cuman suami tidak boleh menggauli istrinya. Kalau ingin dia gauli, harus rujuk dulu. Ini udah diceraikan, terus tiba-tiba digauli, nggak boleh Bu. Harus dia bilang, saya rujuk kepada anti. Maka kata sebagian para ulama, rujuk bisa disebutkan dengan ucapan atau dengan perbuatan dari sisi berjima. Maka ketika suami sudah bersetubuh dengan istrinya, menggauli istrinya, maka itu tandanya sudah rujuk. Itu tandanya sudah rujuk. Nah, jadi kalau di masa iddah suaminya ingin kembali, maka masih bisa. Dan di masa iddah di talak 1 dan talak 2 itu tidak perlu persetujuan istri, nggak perlu. Itu haknya suami, Bu. Karena dia masih istri statusnya. Misalnya nih di talak 1, kemudian tiba-tiba suami sadar, dia kembali sayang sama istrinya, terus dia bilang saya rujuk, tidak butuh persetujuan istri. Istrinya harus mau. Istrinya harus mau. Ya, maka itu perlu diperhatikan ya. Nah, talak 1 dan 2 sama. 1 dan 2 sama. Masih bisa mereka rujuk. Tetapi kalau sudah lewat masa iddah untuk talak 1 dan 2, maka bagaimana solusinya kalau ingin kembali lagi? Belum. Talak 1 dan 2, maka mereka harus mengulang kembali akad nikah. Melamar lagi, kasih mahar lagi, kayak awal lagi. Dan saya yakin banyak kaum muslimin gak paham dengan ini. Udah 10 talak gak tahu sudah. Ini nggak benar nih kadang-kadang. Itulah karena fikih talak jarang disampaikan. Akhirnya sebagian suami bermudah-mudahan mentalak istrinya. Ingat, suami cuma punya 3 kali kesempatan mentalak istrinya. Maka ibu-ibu perhatikan juga. Karena ada kemarin kasus, ada seorang suami istri cerita sama saya, Ustaz, kata suaminya, saya sudah talak istri saya 2 kali Ustaz. Kata istrinya, enggak, udah 3 kali Mas, kan repot tuh. Repot gimana coba? Mereka masih saling cinta. Kata si suami, saya baru talak 2 kali. Kata istri, enggak, udah 3 kali Mas. Makanya seorang jangan bermudah-mudahan dalam masalah talak mentalak, jangan bermudah-mudahan. Nah, kalau sudah talak 1 dan 2, seperti itu kaidahnya secara umum. Kalau seandainya sudah masuk di talak 3, udah. Maka ini mengerikan. Namanya talak bain sughra. Namanya talak bain. Saat itu sang istri sudah menjadi wanita ajnabi, wanita asing. Ketika selesai masa iddahnya, kalau ingin dia kembali kepada istrinya lagi, maka si istri harus menikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian mereka berjima, menggauli, kemudian kalau terjadi sebuah masalah mereka cerai, baru dia nikahkan lagi istrinya.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat seorang wanita dan seorang laki-laki yang nikahnya nikah palsu. Misalnya begini, saya udah talak 3 sama istri saya. Udah, kamu nikahin istri saya aja ya. Tapi jangan dicolek-colek ya, misalnya gitu. Nanti setelah itu kamu ceraikan lagi istri saya nikahi istri saya. Itu nggak benar. Nabi melaknat perilaku yang seperti ini. Jadi si istri harus menikah atas dasar cinta dulu sama orang lain, kemudian terjadi hubungan biologis, kemudian kalau mereka bercerai baru bisa suaminya nikah lagi sama istrinya. Makanya mengerikan, Bu. Makanya suami dan istri harus saling menjaga diri. Istri ingatkan suami jangan bermudah-mudahan dalam mentalak, suami pun demikian. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa ibu-ibu sekalian? Ya. Karena talak ini berkaitan dengan hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia berkaitan dengan hukum talak secara umum. Kemudian berkaitan dengan lafzut talak, berkaitan dengan lafaz dalam mentalak. Dalam mentalak ada 2 lafaz, namanya lafzus sharih dan lafzun kinayah atau kiasan. Jadi kalau misalnya seorang suami mengatakan dengan tegas, saya ceraikan kamu, jatuh talak 1. Ustadz, tapi niat di hati saya tidak menceraikan, nggak bisa. Kalau kalimatnya jelas, saya ceraikan kamu, dan dia mengucapkannya dengan sadar, bukan kayak orang gila yang nggak tahu apa yang dia ucapkan. Sadar dia, itu jatuh talak 1. Makanya banyak orang menyesal ketika sudah terjadi talak 3, nyesal dia. Itu ntar ada bahasan khusus bagaimana dengan talaknya orang yang mabuk, bagaimana talaknya orang yang marah, itu ada bahasan khusus. Tapi saya hanya rincikan sebagian. Ketika lafaznya tegas, anti talik misalnya, atau saya ceraikan kamu, maka jatuh talak. Nah, sebentar ya. Yang kedua namanya lafzun kinayah, kiasan, sindiran. Misal seorang suami mengatakan, udah kamu pulang ke rumah ibumu, ranjang ini cuma cukup untuk saya sendiri, misalnya begitu. Atau kalimat-kalimat kiasan. Nah, kalau kalimatnya tidak tegas, hanya sindiran untuk menakut-nakuti istri, itu dilihat juga tergantung dengan niat. Kalau dia mengatakan kamu pulang ke rumah ibumu, kalau niat di hatinya menjatuhkan talak, jatuh. Walaupun lafaznya kiasan. Itu perlu diperhatikan. Tapi kalau yang pertama tadi, kalau lafaznya tegas, aku ceraikan kamu, itu nggak perlu dengan melihat isi hati, karena zahirnya dia sudah menceraikan dengan kesadarannya. Tapi kalau lafaz yang kedua tidak tegas, misalnya kamu pulang ke rumah orang tuamu, kamu keluar dari rumah, saya nggak mau lihat kamu lagi, ini belum cerai, belum jatuh lafaz talaknya. Tapi tergantung dengan niat dia. Maka seorang suami harus jujur ketika dia mengucapkan kalimat kepada istrinya. Harus jujur dia. Dia jujur di hadapan hakim, jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu lagi, lafaz talak itu mu'allaq. Jadi ada orang memberikan mentalak istrinya, tapi dengan syarat. Itu juga berlaku. Misal kata suaminya, kalau saya pulang dari kantor, kamu pakai baju warna merah, saya talak kamu. Misalnya begitu. Ternyata istrinya membangkang. Terserah saya. Dia pakai baju warna merah, maka kata para ulama, talaknya bisa jatuh. Tetapi di sini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan semua tergantung kepada niat sang suami. Kalau niatnya cuma sekedar menakut-nakuti istrinya, maka tidak jatuh. Tapi banyak ulama yang mengatakan jatuh.
Atau misalnya suami mengatakan, jangan kamu keluar dari rumah sampai saya pulang. Kalau kamu keluar, jatuh talak 2. Setelah talak pertama misalnya. Itu talak dengan syarat. Terkadang talak juga bisa diucapkan dengan tulisan. Dengan tulisan. Dan dilihat apakah tulisannya, kalimatnya tegas atau hanya kiasan. Kalau kalimatnya tegas, jatuh talak. Tapi kalau kalimatnya kiasan, hanya sekedar sindiran, menakut-nakuti, maka tergantung kepada niat suami. Nah, sampai seperti itu para ulama menjelaskan tentang lafaz talak. Nah, sekarang muncul permasalahan, bagaimana hukumnya kalau suami mengucapkan dalam kondisi marah? Maka ulama ketika ditanya, ya Syekh, apa hukumnya mengucapkan talak dalam kondisi marah? Kata Syekh, emangnya ada orang menceraikan istri nggak marah? Sayangku, aku cinta sama kamu, aku ceraikan kamu. Ada gitu? Nggak ada, Bu. Rata-rata pasti marah. Ya mungkin ada 1-2 kasus, tapi sangat jarang. Karena bisa jadi terjadinya sebuah perceraian karena sebuah maslahat. Nah, kita jangan seuzon dulu sama teman kita. Dalam Islam, terkadang seorang harus bercerai karena ada kemaslahatan besar. Contoh, suami istri tinggal berjauhan, luar negeri tinggalnya. Si istri tinggal di Indonesia, suami tinggal di luar negeri. Ternyata si istri punya seorang ibu yang sakit, harus dia rawat, dan gak mungkin dia bolak-balik ketemu dengan suaminya. Kemudian dicari solusi nggak ketemu, akhirnya mereka berpisah demi kemaslahatan yang besar. Itu terkadang terjadi. Nah, jadi berkaitan dengan masalah ini diperhatikan ya. Seorang harus bisa membedakan apa lafaz yang diucapkan oleh suaminya. Nah, dalam masalah marah ya, ulama membagi menjadi 2. Ada marah yang ketika diucapkan saya ceraikan kamu, marah dalam kondisi sadar, maka talaknya jatuh, Bu. Dalam kondisi sadar. Ada orang dia marah sampai pada puncak amarahnya, udah kayak orang yang nggak sadar apapun. Sampai ditanya dia ngomong apa dia nggak tahu. Maka marah yang dalam kondisi seperti ini dia dihukumi sama seperti orang gila, hilang akal, sehingga talaknya tidak jatuh. Tapi mayoritas suami ketika mentalak istri biasanya marahnya marah yang sadar. Ada yang tidak sadar tapi marahnya sadar biasanya. Habis itu menyesal. Apalagi dua-dua masih saling mencintai. Ada seorang datang kepada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ketika beliau masih hidup di Masjid Nabawi. Kalau ibu tahu pengarang kitab Minhajul Muslim itu, Syekh Bakar Al-Jazairi, datang seorang suami mengatakan, ya Syekh, saya sudah mentalak istri saya talak 3 ya Syekh, tapi kami saling mencintai. Kata Syekh, udah nggak bisa, udah nggak bisa kalian kembali. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala, istrimu harus menikah dulu dengan orang lain. Akhirnya menyesal. Makanya jangan sampai bermudah-mudahan dalam mentalak seorang istri. Nah, Bapak Ibu atau ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis palsu yang tersebar. Bunyinya seperti ini. Abghadul halal ilallah at-talaq. Ini sering orang sampaikan nih. Sejelek-jeleknya perkara yang halal di sisi Allah adalah cerai. Sesuatu yang paling dibenci Allah tapi halal itu adalah cerai. Ini hadis palsu. Ini hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ini nggak benar hadis ini. Maka dikatakan oleh para ulama, sebenarnya tujuan seorang mempelajari fikih talak justru supaya nggak jadi dia mentalak. Bayangkan, Bu, masa iddah itu kan 3 bulan kan, kalau dia udah nggak haid. Tapi kalau dia masih haid 3 kali masa haid, kan lama masa ini. Di situ istri bisa memperbaiki diri, suami juga bisa kembali sadar.
Makanya orang yang ditalak 1 dan 2, jangan dia jauh-jauh dari suaminya. Ini penting sekali. Karena banyak orang yang terjatuh kepada talak 1, 2, bahkan 3, tapi mereka melanggar beberapa aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang ada sebuah permasalahan. Bagaimana kalau seandainya seorang istri ditalak langsung banyak oleh suaminya? Aku talak, engkau talak 10. Talak 3 langsung. Maka berapa yang jatuh, Bu? Iya, memang terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi kalau kita berujuk kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian pendapat dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, maka disebutkan talaknya yang jatuh hanya 1. Karena di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa Abu Bakar dan di masa Umar, di awal-awal beliau memimpin, orang mengucapkan talak langsung 3 dalam satu ucapan dinilai 1. Tapi ketika Umar memimpin, diganti sama Umar. Ijtihadnya Umar bin Khattab. Karena banyak orang di masa itu dia mentalak istrinya bermudah-mudahan. Akhirnya kata Umar, barang siapa mentalak istrinya langsung 3, maka jatuh talak 3. Tapi ijtihadnya Umar bin Khattab ini tidak dipakai oleh sebagian para ulama, karena Umar melakukan demikian supaya orang tidak bermudah-mudahan dalam mentalak. Hukum asalnya kembali kepada syariat. Hanya jatuh talak 1 saja. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, Inna iblisa yada arsuhu alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengirim para pasukannya. Iblis kumpulkan para pasukannya. Dan ditanya sama iblis satu-satu, apa yang kau lakukan hari ini? Kata dia, aku berhasil membuat orang melakukan maksiat A, B, C, D. Kata iblis, kau tidak melakukan apa-apa. Ada satu mengatakan, aku berhasil memisahkan ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imraati. Hari ini aku berhasil memisahkan sepasang suami istri. Maka kata iblis kepada anak buahnya ini, fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Inilah sebaik-baiknya perbuatanmu, kata iblis. Makanya orang kalau iblis tidak pernah berhenti memisahkan suami dan istri. Makanya ibu jangan tantang-tantang suami, Bu. Kalau kamu jantan, ceraikan aku. Masya Allah. Ternyata diceraikan sama suami, itu sah. Maka ketika kita, seorang wanita sudah ditalak 1 sama suaminya, maka hati-hati. Hati-hati, dia sabar, dia jaga. Apalagi dia tahu suaminya emosional. Emosional. Ada kemarin kasus di Masjid Cipinang Muara, datang seorang suami kepada saya, seorang laki-laki, Ustaz, saya ragu kembali kepada istri saya, Ustaz. Saya sudah mentalak istri saya sampai 15 kali, 10 kali, berulang-ulang. Terus gimana, Ustaz? Saya bilang, antum mentalak dalam kondisi sadar atau tidak? Sadar, Ustaz. Tapi kami masih saling mencintai. Istri pengen balik lagi sama anak, tapi sudah setahun kita udah nggak pernah serumah. Ya udah lewat masa idah antum, udah nggak bisa balik lagi. Kecuali istri antum nikah dulu dengan orang lain. Maka kata para ulama, kalau dipaksakan dia tetap menikahi istrinya atau terus rumah tangganya, maka rumah tangga itu tidak ada keberkahannya. Kadang-kadang kita lihat seperti itu, Bu. Talak 3 sudah jatuh, tapi mereka tetap suami istri. Akhirnya apa? Nggak ada keberkahan dalam rumah tangga itu. Isinya berantem terus. Maka ingatkan kepada suami, Bu. Kalau suami marah, tolong Mas, jangan sebut-sebut kata cerai. Ini kalimat yang sangat disenangi oleh syaitan. Dan banyak suami menyesal, banyak, Bu. Saya punya teman-teman, dia ceraikan istrinya, menyesal dia. Apalagi sudah talak 3. Namun
perlu seorang wanita ketahui ada beberapa sebab-sebab terjadi sebuah perceraian. Ini saya bahas secara ringkas. Yang pertama, sebab terjadi perceraian, jeleknya dalam memilih pasangan sejak awal. Itu sebab tuh. Maka dari awal, kalau ada anak kita mau nikah, kerabat kita mau nikah, jelas-jelas siapa pasangannya. Karena sebab utama terjadinya perceraian karena pasangannya buruk agamanya, buruk akhlaknya. Itu sebab pertama. Kalau datang seorang laki-laki kepada seorang wanita, bagus akhlaknya, bagus agamanya, maka nikahkan. Nikahkan. Namun kalau yang pasangannya buruk, tidak ngerti sama agama, maka itulah sebab terjadinya perceraian. Sebab yang kedua, kurang memperhatikan hak dan kewajiban sesama pasangan. Nah, karena saya sedang berbicara di hadapan para ummahat, ibu-ibu harus ingat, dosa puncak seorang istri adalah dia tidak patuh kepada suaminya. Mungkin menurut ibu itu biasa, oh cuman gak patuh doang. Bagi laki-laki itu berat, Bu. Bagi seorang istri mungkin ya, puncak dosa suami mungkin selingkuh, ya atau tidak, Bu? Banyak istri ketika suaminya selingkuh marah dia. Sama di sisi laki-laki, ketika seorang istri tidak patuh, itu juga puncak kesalahan seorang istri dalam rumah tangga. Atau istri mengutamakan pendapat keluarganya, mengutamakan pendapat ibunya, pendapat ayahnya. Ketika suaminya perintahkan, kata istrinya, bentar ya mas, saya tanya sama ibu dulu. Bentar ya mas, tanya sama ayah dulu. Ini juga sebab terjadi perceraian. Kenapa? Karena suami tidak menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Itu yang kedua tuh, Bu. Suami istri nggak tahu hak dan kewajibannya. Ada juga sebagian kasus istri yang gugat cerai. Ini bahasan khulu' tadi. Nah, kalau khulu' berarti suaminya yang bermasalah, Bu. Sebenarnya dalam Islam khulu' ini haram kalau tidak syar'i, Bu. Khulu' ini gugat cerai. Nabi SAW mengatakan, barang seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa uzur yang syar'i, maka ada ancaman neraka untuk dia. Gak bisa masuk surga dia. Jadi ada seorang istri dia gugat cerai suatu, tapi gak uzur syar'i. Tidak ada uzur yang syar'i. Nah, apa saja hal yang membolehkan seorang istri melakukan khulu'? Nah, pertama, si suami ahli maksiat. Suami nggak sholat, suami pemabuk, narkoba, macam-macam lah, sehingga membahayakan rumah tangganya. Itu jangan lama-lama, Bu. Langsung aja khulu' kalau itu. Ahli maksiat suaminya, dinasehatin nggak berubah, diingatkan nggak berubah, jangan lama-lama. Karena bermudarat untuk rumah tangga dia. Atau yang kedua, dia sebagai istri memang tidak cinta sama suaminya. Ada, Bu. Mungkin dia dijodohkan, dia sudah berusaha mencintai suami tapi nggak bisa. Seperti di masa Nabi SAW, seorang wanita bernama Jamilah, kalau saya tidak salah namanya Jamilah, dia menikah dengan Thabit bin Qais Asy-Syammash. Dan istrinya menggugat cerai suaminya. Thabit ini, Bu, ini sahabat Nabi, orang soleh, dijamin masuk surga. Tetapi disebutkan dalam sejarah dia punya fisik yang tidak tampan. Dia berkulit hitam, pendek dan seterusnya lah. Sehingga si istri nggak bisa cinta sama suaminya. Akhirnya Thabit datang ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, saya sebagai istri tidak bisa menunaikan kewajiban saya nggak cinta kepada Thabit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kau ingin lepaskan, kau gugat cerai, tapi dengan syarat apa? Engkau kembalikan mahar yang telah diberikannya kepadamu. Nah, itu syaratnya. Kalau talak, tidak ada kewajiban mengembalikan mahar.
karena suami yang menceraikan. Tapi kalau gugat cerai, istri yang menceraikan, bukan istri menceraikan ya, istri yang menggugat cerai, maka si istri harus mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya. Kok kayak nggak adil Ustaz? Begitulah syariat. Sebenarnya adil. Karena begini, misalnya begini ya, ada seorang istri, suaminya baik-baik aja. Dibeliin rumah sama suaminya, dibeliin mobil sama suaminya, kemudian disiapkan semua yang bagus dari rumah tangga. Tiba-tiba istrinya minta cerai tanpa uzur yang syar'i. Maka konsekuensinya dia tidak bisa masuk ke dalam surga karena nggak uzur syar'i. Ada ancaman neraka untuk dia, dan kalaupun dia memaksakan diri khulu, dia harus kembalikan semua mahar yang suaminya telah kasih. Bahkan kata sebagian ulama, dia kembalikan semua apa yang telah suaminya kasih. Karena dia khulu. Rumah dikasih kembalikan, mobil dikasih kembalikan. Enak betul gak dikasih, kemudian minta cerai kan gitu. Maka kata para ulama, khulu ini berbeda dengan talak. Nah, khulu ini masa iddahnya berapa? Hanya 1 kali masa haid atau 1 bulan. Kalau dia sudah tidak haid, khulu hanya sekali masa haid. Dan yang terakhir adalah namanya fasakh. Hakim yang memutuskan ya perceraian mereka. Seperti kisah tadi, Nabi sebagai hakim dalam masalah kisah sahabat yang mulia tadi. Makanya kalau ada sebuah kasus perceraian tidak selesai, rumit, datang kepada hakim, pemerintah, KUA. Nanti KUA yang akan memutuskan. Di mediasi tidak bisa, akhirnya difasakh, dibatalkan pernikahan mereka. Maka itulah Bapak Ibu atau Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan fikih talak secara ringkas, ini secara ringkas ya. Baik, saya tutup dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 236. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la junaha alaikum in talaqatumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. Ini ketika masih dibolehkan mut'ah ya. Sekarang sudah tidak boleh, sudah haram hukumnya. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut dan merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Intinya adalah talak itu ada dalam agama kita, dan terkadang dia menjadi sebuah solusi dalam rumah tangga. Tidak semua orang yang bercerai kemudian hidupnya berantakan, tidak. Saya tahu ada sebagian teman-teman saya, sebagian kerabat kita, dia bercerai, hidupnya lebih baik. Karena dia bercerai sesuai dengan aturannya Allah. Dia bercerainya jelas. Si laki-laki jelas kenapa saya ceraikan istri saya, atau si istri jelas kenapa saya minta gugat cerai sama suami saya. Saya punya teman, ibu-ibu sekalian, dia nikah 5 tahun, suaminya zalim. Akhirnya dia memutuskan cerai. Setelah dia cerai, dia nikah dengan laki-laki yang sudah ngaji, lebih soleh, lebih bertanggung jawab. Dan banyak kasus yang seperti itu. Maka kata para ulama, terkadang seorang wanita kalau dia merasakan mudarat dalam rumah tangganya dan sudah bertahun-tahun tidak ada perubahan, terkadang cerai adalah sebuah solusi. Solusi terakhir dalam agama kita. Beda dengan agama selain Islam, Bu. Agama Nasrani setahu saya tidak boleh cerai. Walaupun istrinya membangkang, walaupun sudah tidak cinta, nggak boleh cerai. Aib bagi mereka dalam perceraian. Tapi Islam tidak. Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya, kemudian rujuk kembali.
dan biasa di masa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bedanya orang dulu cerai dengan kita di masa sekarang. Orang dulu kalau cerai, mereka menjaga aib masing-masing. Aib masing-masing dijaga, nggak dibongkar aibnya keluar. Kalau sekarang kan enggak. Oh, jangan nikah sama dia deh tuh. Itu jenggotnya aja panjang itu akhlaknya nggak bagus tuh. Kemarin waktu sama saya A, B, C, nggak boleh, Bu. Siapa tahu dia taubat. Atau juga begitu juga antara suami dengan istri. Nggak boleh dia bongkar aib istrinya. Itulah perceraian yang baik dalam Islam, Bu. Maka mudah-mudahan kajian singkat ini bisa menambahkan atau mengingatkan kita tentang hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bermudah-mudahan dalam mengucapkan lafaz talak atau menggugat cerai. Baik, demikian ya ibu-ibu sekalian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan ibu-ibu sekalian. Ya, silahkan Bu.